Bandung bukan hanya kota dengan sejuta keindahan dan sejarah, tapi juga menyimpan cerita kelam penuh misteri. Ada sebuah legenda lama yang sampai hari ini masih dipercaya oleh warga. Sebuah makhluk gaib yang mendiami rel kereta api, dan makhluk itu disebut Jurik Torek. Konon sosoknya telah menelan banyak korban, mulai dari pengendara motor, warga sekitar, bahkan petugas kereta api itu sendiri. Dan inilah kisah gelap tentang penunggu rel maut di Bandung. Lalu mari kita mulai kisahnya. Konon puluhan tahun silam, ketika Belanda membangun jalur rel di Bandung dan Priangan, banyak sekali pribumi yang dipaksa kerja rodi. Mereka dipaksa mengangkut batu, menebang hutan, menggali tanah, bahkan menembus bukit dengan alat sederhana. Banyak pekerja yang jatuh sakit, kelaparan, bahkan mati di lokasi pembangunan. Mereka pun dikubur begitu saja di sekitar rel, tanpa nama, tanpa upacara. Rel-rel yang kini dilewati kereta itu pada dasarnya berdiri di atas tulang belulang para pribumi. Masyarakat pun percaya jerit kesakitan para pekerja itu tidak pernah hilang. Bahkan setiap kali kereta melintas, masih terdengar suara gemuruh besi seakan bercampur dengan tangisan lirih dari masa lalu. Di beberapa titik jalur, orang-orang sering mendengar suara orang bekerja, seperti suara palu menghantam besi. Padahal rel itu sudah selesai dibangun puluhan tahun silam. Dan dari sekian banyak arwah yang bergentayangan, ada satu yang dipercaya paling kuat, yaitu Jurik Torek. Sosok besar yang diyakini berasal dari seorang mandor pribumi keras kepala yang mati dalam tragedi pembangunan. Arwahnya tidak pernah bisa pergi, malah berubah jadi penunggu jalur kereta, menuntut nyawa sebagai ganti atas penderitaan di masa lalu. Di masa sekarang, insiden kecelakaan kereta api pernah terjadi di wilayah Jawa Barat. Pada 5 Januari 2024, sebuah kecelakaan hebat terjadi di antara stasiun Haur Pugur dan Cicalengka, Bandung. Kereta Turangga relasi Surabaya Gubeng Bandung menabrak komuter lain Bandung Raya relasi Padalarang Cicalengka. Keduanya menggunakan jalur tunggal. Kecelakaan ini menewaskan 4 petugas kereta api dan melukai puluhan penumpang. Diperkirakan antara 20 hingga 42 orang terluka. Penyebabnya adalah kesalahan sinyal. Katanya sistem manual di Cicalengka memberikan izin keberangkatan tanpa konfirmasi penuh dari Haur Pugur, sehingga kereta berada di satu blok jalur menuju tabrakan. Tragedi kedua tidak kalah menyeramkan, yaitu anjloknya kereta api cepat 35 di Ciamis Manonjaya 12 Mei tahun 1955. Kereta cepat 35 relasi Yogyakarta-Bandung terguling sekitar petak Ciamis Manonjaya. 3 gerbong anjlok, menyebabkan 39 orang tewas dan sekitar 60 orang luka-luka. Lalu ketiga, kecelakaan KA Cepat 31 di Cirahayu pada 28 Mei 1959. Kereta relasi Banjar Bandung ini terguling, memicu tragedi besar. 185 orang tewas dan 200 luka-luka. Penyebabnya masih diperdebatkan, antara miskomunikasi antar lokomotif atau sambungan kereta yang terlepas. Namun beberapa sumber menyebut jika turunan curam dan remblong menjadi penyebabnya. Lalu ada kereta Malabar di Tasikmalaya 4 April 2014. KA Malabar mengalami anjlok akibat longsor di Kadipaten Tasikmalaya yang masih bagian dari rel Bandung Banjar. 5 penumpang tewas dan 35 orang luka-luka. Pada tahun 2024, PT KAI Daob 2 Bandung mencatat 47 orang tewas tertabrak kereta api sepanjang Januari hingga November. Namun data ini merujuk pada korban tertabrak, bukan kecelakaan kereta. Dari data-data di atas selalu ada satu kesamaan. Saksi mata melihat bayangan tinggi besar tak jauh dari rel. Sosok itu berdiri diam, tapi bawaannya menebar hawa dingin dan ketakutan. Masyarakat percaya dialah Jurik Torek, arwah pekerja paksa yang mati saat pembangunan rel. Kini menagih korban setiap kali ada kereta yang melintas. Hingga hari ini pun cerita itu terus hidup. Konon jika kalian naik kereta malam, jangan pernah menempelkan telinga ke jendela gerbong. Sebab bisa jadi kalian akan mendengar suara berat bernapas tepat di telinga, meski di luar hanya ada gelap dan rel kosong. Di kawasan Cikudapate, sebuah kereta barang pernah kehilangan kendali. Masinis yang tewas ditemukan dengan wajah mengerikan. Matanya melotot ke arah luar jendela lokomotif. Saksi mata mengatakan, masinis itu sebelumnya bercerita pada rekannya bahwa dia sering melihat bayangan orang berjalan di atas rel pada malam hari, padahal jalur itu seharusnya kosong. Sejak saat itu, warga percaya bahwa Jurik Torek menyesatkan pandangan masinis
sehingga kereta pun tergelincir. Di sebuah depo tua di daerah Kiara Condong, pernah ada gerbong yang tiba-tiba terbakar tanpa sebab. Pekerja depo yang terjebak di dalam menjerit minta tolong, tapi api menjilat begitu cepat, yang bikin bulu kuduk berdiri. Seorang saksi mengaku melihat bayangan besar dengan wajah rusak duduk di atap gerbong, tepat sebelum api menyala. Gerbong itu pun kini tidak pernah dipakai lagi, tetapi setiap tengah malam, orang yang lewat dekat depo bersumpah mendengar suara langkah berat di atas gerbong yang kosong. Dari beberapa kejadian ada satu benang merah terus muncul, bayangan hitam, langkah berat, dan tragedi yang merenggut korban jiwa. Warga meyakini selama jalur rel itu masih dipakai, juri torek akan tetap menagih tumbal. Bahkan konon katanya, beberapa petugas KAI di Bandung punya aturan tak tertulis. Jangan pernah sendirian saat mengecek rel malam hari. Jangan menoleh kalau mendengar langkah berat di belakangmu. Dan yang paling menyeramkan, jangan sekali-kali menatap ke kaca jendela kereta malam, karena bisa jadi bukan wajahmu yang kembali menatap. Bandung mungkin sudah modern, kereta makin canggih, jalur rel makin rapi, tapi ada satu hal yang tetap sama, bayangan hitam itu masih gentayangan. Konon juri torek tidak hanya menunggu di masa lalu, tapi juga muncul sebagai pertanda buruk sebelum tragedi kereta api terjadi. Tahun 2007, sebuah video CCTV dari stasiun Kiara Condong sempat bikin geger petugas. Dalam rekaman, terlihat jelas seorang pria berwajah rusak dengan pakaian lusuh berjalan di atas rel. Padahal malam itu stasiun kosong. Ketika petugas mendekat ke lokasi, tidak ada siapa-siapa, hanya ada bau anyir darah yang menyengat. Beberapa hari kemudian, sebuah kereta barang terguling tidak jauh dari sana. Seorang masinis kereta malam jurusan Bandung Tasik pernah bersaksi di media lokal. Katanya tepat di tikungan rel dekat Cibatu, dia mendengar suara langkah berat di atas lokomotif. Suara itu pun semakin keras, seperti seseorang berlari di atap. Saat dia mencoba memperlambat kereta, tiba-tiba terdengar teriakan keras, "Balikan tanah aing," atau "Kembalikan tanah kami." Beberapa menit kemudian, sistem rem mendadak gagal dan hampir menyebabkan tabrakan. Di tahun 2019, sebuah thread Twitter sempat viral. Seorang penumpang kereta malam mengaku merekam pemandangan di luar jendela. Awalnya biasa saja, hanya pepohonan dan rel gelap. Tetapi ketika dia zoom, terlihat sosok hitam tinggi dengan mata menyala merah berdiri di pinggir rel, yang bikin merinding. Saat dicek ulang di HP teman-temannya, video itu pun sudah tidak ada, seperti terhapus sendiri. Dari zaman Belanda sampai era modern, cerita juri torek selalu sama, muncul sebagai bayangan hitam di rel, terdengar langkah berat, atau teriakan aneh di malam hari. Dan selalu saja, tidak lama setelah penampakan itu ada tragedi besar di jalur kereta. Warga Bandung pun percaya juri torek bukan hanya sekedar hantu biasa. Dia adalah penjaga rel terkutuk, arwah marah yang akan terus menagih tumbal. Jadi lain kali jika kalian naik kereta malam dari Bandung, jangan terlalu berani melihat keluar jendela, karena siapa tahu, di balik kabut dan gelapnya malam, ada mata lain yang sedang menatap balik ke arahmu. Sejak zaman kolonial, rel kereta di tanah Sunda menyimpan kisah kelam. Ribuan keringat dan darah pekerja paksa ditumpahkan demi membelah bukit, menembus hutan hingga melahirkan terowongan dan jembatan. Dari sanalah lahir legenda juri torek, sosok arwah gentayangan yang dipercaya sebagai jelmaan dendam para pekerja yang tewas mengenaskan di jalur rel. Konon juri torek selalu menuntut tumbal, tidak peduli siapa. Setiap ada kelalaian atau kesombongan manusia di atas rel, selalu ada nyawa yang melayang. Dan kutukan itu seolah benar-benar berulang pada 12 Januari tahun 2000, ketika kelompok pelajar SMA di Bogor dengan bangga naik ke atap gerbong kereta. Mereka pun menertawakan teguran petugas, tanpa sadar kereta itu akan melintas terowongan Paledang, sebuah lorong sempit yang sudah sejak lama dikenal angker. Di saat kereta melaju dan masuk ke kegelapan, teriakan histeris langsung pecah, kepala-kepala terbentur baja, tubuh-tubuh terpental, darah berceceran di dinding terowongan, dan sebanyak 20 pelajar tewas mengenaskan. Sejak saat itu warga percaya juri torek kembali menagih tumbalnya, dan kali ini dari generasi muda. Yang lebih menyeramkan, setelah tragedi itu banyak warga sekitar mendengar suara langkah tergesa-gesa di dalam terowongan, tangisan anak-anak muda, bahkan bayangan samar berdiri di atap kereta malam hari. Seolah arwah para pelajar itu kini menjadi bagian dari kutukan panjang juri torek, menambah kekuatan gaib yang menghuni jalur rel.
Terowongan Paledang bukan sekedar jalur kereta, tapi juga pintu gaib tempat bersinggungan antara dendam masa lalu dan tragedi masa kini. Warga Jawa Barat sering bercerita soal suara kereta melintas di malam buta, padahal jadwal resmi PT KAI tidak ada sama sekali. Suaranya jelas, deru roda besi, semboyan lokomotif, bahkan getaran tanah seperti saat kereta lewat. Tetapi begitu ditunggu, ternyata rel tetap kosong. Di beberapa jalur kereta, sering terdengar cerita tentang kereta hantu penuh penumpang, orang-orang berseragam kerja, anak sekolah hingga ibu-ibu yang terlihat duduk diam di dalam gerbong. Wajah mereka pucat, matanya kosong. Konon itu adalah arwah korban tragedi kereta yang tidak pernah sampai ke tujuan. Ada satu kesaksian dari masinis. Saat malam berkabut, ia berpapasan dengan kereta dari arah berlawanan. Tetapi anehnya, kereta itu tidak tertera di jadwal. Dia menyalakan klakson, lalu menyadari sesuatu. Ternyata penumpang-penumpang di dalamnya menatap keluar dengan wajah penuh luka. Bahkan ada yang berdiri di atap gerbong sambil melambai. Saat kereta itu hilang di tikungan, masinis terkejut karena rel di depannya kosong. Tidak ada kereta sama sekali. Menurut kepercayaan, kereta hantu itu bukan sekadar penampakan. Itu adalah manifestasi kekuatan Jurik Torek. Dia memanggil kembali arwah-arwah korban tragedi, lalu mengikat mereka dalam bentuk kereta gaib yang akan terus berkeliling di jalur rel. Setiap kali ada tragedi baru, penumpang kereta hantu itu bertambah. Maka jangan heran jika kalian suatu malam mendengar suara kereta melintas tapi tidak melihat wujudnya. Bisa jadi itu adalah kereta hantu Jurik Torek. Dan siapapun yang berdiri terlalu dekat dengan rel, maka beresiko ikut terseret menjadi penumpangnya. Dari pembangunan rel yang penuh penderitaan, tragedi kecelakaan kereta hingga kisah mencekam di terowongan Paledang, semua itu seakan dikaitkan dengan bayang-bayang Jurik Torek. Namun jika kita renungkan, di balik setiap cerita mistis selalu terselip pesan bahwa banyak tragedi sebenarnya berawal dari kelalaian manusia sendiri. Entah karena ambisi, keteledoran, atau abai terhadap keselamatan, yang akhirnya nyawa menjadi taruhan. Jurik Torek hanyalah pengingat bahwa bila manusia tak belajar dari kesalahan, sejarah kelam pun akan terus berulang. Maka ketika kalian mendengar deru kereta di malam hari, tanyakanlah pada diri sendiri, itu sekedar legenda atau justru pengingat agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita legenda Jurik Torek. Jangan sampai kelalaian membuat nama kita menjadi bagian dari legenda kelam berikutnya. Jika kalian ingin terus mendengar kisah mistis lain, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena bisa jadi cerita selanjutnya lebih dekat dengan kalian.